Lanskap digital merupakan sebutan kolektif untuk jaringan sosial, surel, situs daring, perangkat seluler, dan sebagainya. Akses ke dunia digital membutuhkan perangkat lunak dan perangkat keras. Fungsi perangkat keras dan perangkat lunak saling berkaitan sehingga tidak bisa lepas satu sama lain. Kita tidak bisa mengakses dunia digital tanpa fungsi dari keduanya. Yang sering dijumpai dalam lanskap digital adalah internet. Internet menghubungkan manusia dari berbagai lokasi. Kita dapat terkoneksi dengan internet dengan mendaftar ke perusahaan penyedia jasa internet dengan teknologi kabel atau Wi-Fi. Mesin pencari informasi. Macam-macam mesin pencari informasi yaitu Google, Yahoo, Bing, Baidu, Yandex, DuckDuckGo, dan lain-lain. Cara penggunaan mesin pencari informasi yang mungkin belum kita ketahui yaitu menambahkan strip untuk menghilangkan kata, menambahkan petik 2 untuk mencari kata yang lebih spesifik, kemudian menambahkan OR untuk mencari salah satu informasi, dan menambahkan bintang untuk info tidak lengkap, kemudian titik 2 untuk mencari info di antara. Tahapan kerja mesin pencari informasi yang pertama adalah penelusuran atau crawling, yaitu langkah ketika mesin pencarian informasi yang kita akses menelusuri triliunan sumber informasi di internet. Kemudian ada pengindeksan atau indexing, yakni pemilihan data atau informasi yang relevan dengan kata kunci yang kita ketikkan. Kemudian ada pemeringkatan atau ranking, yaitu proses pemeringkatan data atau informasi yang dianggap paling sesuai dengan yang kita cari. Aplikasi percakapan, media sosial, marketplace, dan dompet digital. Ada 4 dimensi persiapan. Yang pertama adalah akses terhadap internet. Yang kedua, syarat dan ketentuan penggunaan aplikasi. Yang ketiga, membuat dan atau membuka akun. Dan yang keempat, metode akses. Kemudian untuk media sosial adalah ruang berinteraksi dan platform bersyarat sebagai syarat dan ketentuan. Beberapa media sosial yang mungkin sering kita gunakan yaitu Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Kemudian untuk aplikasi percakapan adalah media interaksi online yang berbasis aktivitas untuk menjalin komunikasi. Yang sering kita gunakan WhatsApp, Telegram, Line, dan Facebook Messenger. Selain media sosial dan aplikasi percakapan, kita juga dapat membeli secara digital melalui marketplace. Yang mungkin sering kita gunakan adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Tidak hanya membeli saja, kita juga dapat melakukan pembayaran digital dengan menggunakan dompet digital seperti GoPay, OVO, ShopeePay, dan Dana. Netiquette atau etika berinternet. Dalam netiquette, kita mengenal 2 istilah, yaitu etika dan etiket. Etika berlaku meski individu sendirian, sedangkan etiket berlaku jika individu berinteraksi. Etika pada umumnya tertulis, sedangkan etiket umumnya tidak tertulis. Berikut merupakan perilaku yang tidak sesuai netiquette, yaitu menyebarkan berita hoax atau berita bohong, kemudian ujaran kebencian seperti provokasi, hasutan, atau hinaan. Selanjutnya ada pornografi, yaitu konten kecabulan dan eksploitasi sosial, kemudian pencemaran nama baik, penyebaran konten negatif,
modus penipuan online seperti voucher diskon, penipuan transaksi shopping online. Kemudian ada cyberbullying, yaitu pelecehan, mempermalukan, atau mengejek. Kemudian ada perjudian online seperti judi bola online, blackjack, kasino online, dan cybercrime, yaitu ancaman keamanan siber seperti pencurian identitas, pembobolan kartu kredit, pemerasan, dan hacking. Berikut 8 etika bermedia sosial. Yang pertama, hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi ke publik. Yang kedua, gunakan etika atau norma saat berinteraksi di media sosial. Yang ketiga, pastikan unggahan tidak mengandung unsur sara. Yang keempat, manfaatkan medsos untuk membangun relasi. Yang kelima, jangan mengunggah hal-hal yang belum jelas kebenarannya. Yang ketujuh, manfaatkan media sosial untuk pengembangan diri. Dan yang kedelapan, hati-hati terhadap orang tidak dikenal. Hoax, cyberbullying, dan ujaran kebencian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax berarti informasi bohong. Berikut merupakan tips melindungi diri dari hoax. Yang pertama adalah evaluasi menggunakan kriteria keterbaruan, relevansi, penulis, akurasi, dan tujuan. Yang kedua, Google it. Jika kita menemukan sesuatu melalui media sosial, cobalah untuk mencari di mesin pencari informasi seperti Google, apakah ada situs berita terkemuka lainnya yang melaporkan hal yang sama, apakah ada web cek fakta yang telah membantah klaim tersebut, dan jika hanya ada oknum tertentu yang melaporkan klaim tersebut, mungkin diperlukan lebih banyak penggalian. Yang ketiga, dapatkan berita dari sumber berita, dan yang keempat, bedakan opini dengan fakta. Yang selanjutnya ada cyberbullying, bentuknya ada doxing, yaitu membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Ada cyberstalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Dan ada revenge porn, yaitu membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar seseorang. Tips menghadapi cyberbullying yaitu report posting. Jika perundungan tersebut membahayakan, segera menghubungi polisi. Dan cobalah untuk mengambil gambar atau screen capture bukti perundungan jika sewaktu-waktu dibutuhkan saat melapor. Yang selanjutnya ada ujaran kebencian. Ujaran kebencian atau hate speech adalah ungkapan atau ekspresi yang menganjurkan atau mengajak untuk mendiskreditkan, menyakiti seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan membangkitkan permusuhan, kekerasan, dan diskriminasi kepada orang atau kelompok tersebut. Fitur proteksi perangkat keras. Pada dasarnya, pelindungan perangkat keras terdiri dari beberapa macam. 1. CPU, 2. Perlindungan memori, dan 3. Perlindungan I/O. Urgensi pelindungan perangkat digital bertujuan agar perangkat digital yang kita gunakan tidak disalahgunakan oleh orang lain. Karena perangkat digital yang kita miliki saat ini menjadi kunci untuk berbagai aktivitas digital seperti transaksi, foto dan video, dan data. Perlindungan perangkat digital terdiri dari proteksi perangkat keras dan proteksi perangkat lunak. Memahami dan melindungi data diri. Data diri ada dua macam. 1. Data diri pribadi umum yang terdiri dari nama, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, tempat tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat rumah. 2. Data diri pribadi khusus. Data pribadi khusus terdiri dari data kesehatan, biometrik genetika, keuangan, pandangan politik, data keluarga, dan data kejahatan. Tips pelindungan data pribadi. 1. Gunakan password atau sandi yang kuat. Digunakan secara berbeda di setiap akun platform digital yang kita miliki dan diperbaharui secara berkala. 2. Pahami dan pastikan pengaturan privasi di setiap akun platform digital yang dimiliki sesuai dengan tingkat keamanan yang dibutuhkan. 3. Hati-hati mengunggah data pribadi karena keamanan data pribadi kita tidak selalu terjamin. 4. Hindari untuk membagikan data pribadi kita. 5. Hindari berbagi data pribadi orang lain kepada keluarga, teman, maupun kenalan di dunia maya sebab data mereka adalah privasi mereka. 6. Hindari
Hindari memasukkan data pribadi yang penting saat berinteraksi dalam platform digital dengan menggunakan WiFi gratis di tempat publik. 7. Pahami dan pilih aplikasi yang dipasang di gawai hanya mengakses data yang dibutuhkan dan bukan data pribadi kita lainnya. 8. Selalu lakukan pembaruan perangkat lunak yang digunakan dalam gawai untuk meminimalisir resiko ada celah kebocoran. 9. Waspada jika ada komunikasi atau aktivitas mencurigakan baik dari akun dengan identitas digital yang kita kenal maupun bukan. Penipuan digital. Penipuan daring memanfaatkan seluruh aplikasi pada platform media internet untuk menipu para korban dengan berbagai modus, menggunakan sistem elektronik seperti komputer, internet, perangkat telekomunikasi, yang disalahgunakan untuk menampilkan upaya menjebak pengguna internet dengan beragam cara. Modus penipuan ada beberapa macam. 1. Penipuan harga barang atau produk yang ditawarkan. 2. Identitas pelaku usaha dan konsumen fiktif. 3. Ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima dengan yang dipesan. Ragam penipuan digital ada berbagai macam. 1. Scam, spam, phishing, dan hacker. Tips melindungi diri dari penipuan. 1. Jangan pernah membagikan atau mengunggah alamat email ke publik. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko pengiriman email spam maupun peretas apabila kata sandinya lemah dan mudah ditebak. 2. Berpikir sebelum mengklik tautan link maupun mengunduh dokumen dari sumber yang tidak jelas. 3. Jangan membalas pesan spam karena mengirim pesan dapat mengetahui bahwa alamat surel tersebut aktif dan meningkatkan risiko surel tersebut menjadi target penipuan lainnya. 4. Gunakan aplikasi menyaring spam dan antivirus untuk menurunkan resiko. 5. Hindari penggunaan email pribadi maupun perusahaan untuk mendaftar aplikasi yang tidak terlalu penting. Rekam jejak digital di media. Ada 2 rekam jejak digital di media. 1. Penyalahgunaan rekam jejak digital di media yang bersifat negatif. Contohnya, 1. Mempublikasikan informasi pribadi yang mengarah ke penindasan atau pelecehan daring. 2. Menerbitkan informasi pribadi atau bisnis yang digunakan untuk serangan manipulasi psikologis. 3. Menerbitkan atau berbagi informasi yang merusak reputasi seperti kehilangan pekerjaan. 4. Menerbitkan atau berbagi gambar atau video yang digunakan untuk sexting, pemerasan, pelecehan berbasis gambar, atau terkadang disebut dengan revenge porn atau insiden pemerasan. 2. Pemanfaatan rekam jejak digital di media yang bersifat positif. Jejak digital tersebut digunakan oleh aparat penegak hukum untuk membantu dalam mengungkap kasus-kasus kriminal, baik yang berbasis dunia daring atau cybercrime maupun yang terjadi di dunia luring. Mulai dari aktivitas sinyal seluler pada ponsel, riwayat login akun media sosial, sampai dengan jejak pengiriman SMS atau panggilan telepon. Tidak ada cara untuk menghapus jejak digital. Kita bisa saja meminta penyedia platform media digital untuk menghapus data yang kita miliki. Kita juga bisa menghapus atau menutup akun. Namun dalam konteks kehidupan digital, kita tidak pernah hidup sendiri. Cara lain untuk mengelola jejak digital kita adalah dengan mempelajari dan menerapkan prinsip-prinsip literasi digital. Nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Mengacu pada 10 kompetensi literasi Jambaldi dengan konseptualisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, ada 5 kompetensi dasar. 1. Paham. Kompetensi dalam mendapatkan informasi dengan mengoperasikan media digital. 2. Produksi adalah kompetensi melakukan konfirmasi silang dengan informasi sejenis. 3. Distribusi adalah kompetensi menganalisis dengan melihat plus minus informasi yang sudah dipahami sebelumnya. 4. Partisipasi adalah kompetensi untuk berperan aktif dalam berbagi informasi yang baik dan etis melalui media sosial maupun kegiatan komunikasi daring lainnya. 5. Kolaborasi adalah kompetensi untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Digital right atau hak digital warga negara. Hak digital adalah hak asasi manusia yang menjamin tiap warga negara untuk mengakses, menggunakan, membuat, dan menyebarluaskan media digital. Hak digital warga negara harus berkesinambungan dengan tanggung jawab digital, yang meliputi dari menjaga hak-hak atau reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional atau ketertiban masyarakat atau kesehatan atau moral publik.
Hak dan kewajiban dalam dunia digital menurut Council of Europe. 1. Akses dan tidak diskriminatif. 2. Kebebasan berekspresi dan mendapatkan informasi. 3. Kebebasan berkumpul, berkelompok, dan partisipasi. 4. Perlindungan privasi dan data. 5. Pendidikan dan literasi. 6. Perlindungan terhadap anak. Dan 7. Hak mendapatkan pertolongan terhadap pelanggaran hak asasi. Hak dan kewajiban digital dapat mempengaruhi kesejahteraan digital setiap pengguna. Kesejahteraan digital merupakan istilah yang merujuk pada dampak dari layanan teknologi dan digital terhadap kesehatan mental, fisik, dan emosi seseorang. Ada beberapa motivasi dari Presiden B.J. Habibie. Jadilah pribadi yang selalu siap menjalani setiap rintangan yang datang kepadamu.